Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Husna rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu khatib ingin berwasiat kepada diri khatib pribadi pada khususnya dan kepada jamaah sekalian pada umumnya. Mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benar takwa, yaitu berjuang sekuat tenaga untuk senantiasa mentaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dan dalam waktu yang bersamaan kita juga harus berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa menjauhi segala larangan Allah Ta'ala sekecil apapun larangan tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau hidup kita ini diilustrasikan seperti obor, maka dalam hidup ini obor ekonomi kita boleh redup dan juga bisa padam. Obor kesehatan juga begitu, bisa redup, bisa padam. Obor rumah tangga dan sebagainya. Tetapi satu yang dalam hidup ini dijaga sekuat mungkin, tidak boleh redup apalagi padam, yaitu obor harapan. Mengapa? Kalaupun ekonomi kita lagi redup, rumah tangga kita redup, kesehatan kita redup, selama masih ada harapan, obor harapan ini bisa menyalakan yang lain. Tetapi sebaliknya, kalaupun kita ekonominya bagus, kesehatannya bagus, dan juga rumah tangganya baik, kalau harapannya nggak ada, redup, padam, maka akan padam dalam diri kita, kehidupan kita. Kalau kita lihat bahwasanya manusia melakukan bunuh diri itu bukan karena tidak ada solusi, tapi mereka bunuh diri karena hilangnya harapan. Maka sering disampaikan di seminar-seminar motivasi, ilustrasikan di sana orang tanpa makan bisa bertahan 40 hari. Orang tanpa minum bisa bertahan sampai 4 hari. Orang tanpa udara, tanpa oksigen bisa 4 menit. Tetapi manusia tanpa harapan 4 detik meninggal. Mereka yang bunuh diri karena hilangnya harapan. Apa buktinya? Terlalu banyak contoh-contoh yang kita bisa dengar, mau yang sekarang, mau yang terdahulu. Misalkan contoh yang paling ekstrim, bunuh dirinya Adolf Merkel, orang kaya di Jerman. Bunuh dirinya misalkan Vargas, presiden Brazil. Bunuh dirinya Marilyn Monroe, orang yang kaya, terkenal, cantik dan sebagainya. Dari Costa, dokter yang sangat terkenal, dan masih banyak kisah-kisah, terutama bagi orang-orang yang suka motivasi. Dale Carnegie kayak apa hebatnya, dia seorang profesor, penasihat presiden, kemudian dia juga kiainya di agama mereka, menulis buku yang luar biasa, yang intinya dia secara teori dunia sudah luar biasa, tetapi kita harus menyaksikan dengan jelas mereka semua, terutama Dale Carnegie yang menulis buku manajemen stres, akhirnya mati dalam keadaan stres. Mengapa mereka mati dalam keadaan bunuh diri? Karena hilangnya harapan. Karena itu
Kita bersyukur sebagai umat Islam semuanya boleh redup karena memang itu ujian, tetapi satu yang harus ditahan nggak boleh redup dalam diri kita adalah harapan. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar obor harapan dalam diri kita selalu menyala atau paling tidak ketika redup mudah bangkit kembali obor harapannya. Rasul mengajarkan kepada kita bahwa yang bisa membuat obor harapan tetap menyala adalah doa. Dalam hadis dikatakan, laisa syai'un akroma 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada dalam hidup ini yang pengaruhnya lebih besar, lebih dari doa. Dan sering orang menyepelekan doa. Lalu bagaimana keadaan orang yang tidak mau berdoa? Orang yang tidak mau berdoa atau sedikit doanya, dia lebih berat daripada tentara tanpa senjata. Dia akan lebih berat daripada petani tanpa cakul. Dia lebih berat daripada orang yang sakit tapi nggak punya obat untuk mengobatinya dan sebagainya. Pendek kata, tanpa doa orang hidupnya akan terlalu berat. Lalu kenapa demikian? Rasul menyampaikan, doa'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjatanya bagi orang mukmin, tiang agama dan juga cahaya langit dan bumi. Artinya kalau kita nggak punya apa-apa tapi kita punya satu, doa itu adalah udah senjata bagi seorang mukmin. Nah, kemudian dikatakan sana doa adalah cahaya. Nah, kita bisa bayangkan hidup tanpa doa maka dikatakan sangat berat. Kalau kita membayangkan suatu hari mau pergi ke masjid, listrik padam gitu, jarak kita bisa 500 meter, 300 meter dari rumah untuk menuju ke masjid tanpa cahaya. Kita sampai, tapi mungkin babak belur, nabrak tembok, nabrak tiang listrik, bisa masuk got dan sebagainya. Begitu pula hidup kita. Kalau hidup tanpa doa, gelap hatinya. Makanya untuk siapapun yang hari ini lagi mengalami obor kehidupan kita, entah ekonominya kita, rumah tangga kita, kesehatan kita, ingat, ada yang bisa membuat kita terang kembali dalam hidup kita, yaitu doa sebagai bahan bakar obor harapan kita. Jadi kalau kita ilustrasikan obor, maka apa yang membuat obor itu tetap menyala? Ada bahan bakarnya. Ya, bahan bakarnya apa? Yang utama adalah doa. Tentu banyak yang lain, doa, zikir, tapi hari ini saya mengatakan salah satunya adalah doa. Nah, pertanyaan kemudian, mengapa di antara manusia enggan berdoa? Salah satunya manusia merasa cukup dirinya tanpa Allah secara tidak langsung. Merasa ekonominya sudah kuat, ngerasa kesehatannya sudah prima, ngerasa jaringannya dan sebagainya. Dan apa akibatnya ketika orang merasa kuat dirinya tidak butuh Allah? Dalam surat Al-Lail ayat 8, 9 sampai 10 di sana dikatakan, wa amma man baghila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa amma man baghila wastagna, adapun orang yang merasa cukup tidak butuh pertolongan Allah dan kikir dan dia mengabaikan pahala terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami siapkan jalan yang sukar. Jadi nggak main-main resiko orang yang tidak merasa butuh Allah sehingga dia nggak mau berdoa secara tidak langsung. Dia sedang menyiapkan jalan dia baik di dunia apalagi di akhirat, jalan yang sukar. Tentu bagi kita sekarang pertanyaan kemudian bagaimana caranya agar doa kita insya Allah mudah dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang utama agar doa kita mudah dijabah adalah berdoalah dalam keadaan yakin kepada Allah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Fa innallaha la yastajibu du'an min qalbin ghafilin lah. Ud'ullaha, dan berdoalah kalian semua dalam keadaan yakin bahwa doa kita akan dijabah. Dan Allah tidak akan pernah mengabul doa orang yang hatinya lalai kepada Allah. Jadi seringkali kita berdoa tapi hati kita kosong. Bahasa yang sering disampaikan adalah kita baru membaca doa.
Orang berdoa hadir di hatinya. Bahwa kenapa dia sungguh-sungguh hadir dalam hatinya, dia sebagai makhluk lemah, butuh yang maha kuat. Kalau kita hari ini lagi banyak masalah, Allah lah sumber pemberi jalan keluar. Kalau kita miskin, bersyukurlah kita punya Allah yang maha kaya. Sudah kaya, kemudian pengasih, penyayang, kemudian kuasa. Makanya ketika sholat kita membaca Al-Fatihah itu sebetulnya untuk mengingatkan kita kembali bahwa tenanglah, hamba-hamba yang lemah, kita punya Allah yang luar biasa. Seperti sering sampaikan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Artinya apa Rabb semesta alam? Allah yang menciptakan alam raya ini seisinya, langit, bumi, serta isinya. Yang memiliki, yang merawatnya. Kalau manusia bisa memiliki, tapi belum tentu menciptakan. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang merawatnya alam raya ini. Artinya apa? Kita punya Allah yang maha kaya, luar biasa. Langit, bumi, serta isinya punya Allah. Dan betapa tenangnya kalau kita punya Allah yang tempat kita mengadu yang maha kaya. Sudah kaya, Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih dan penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang meraja hari pembalasan. Artinya Allah maha kuasa. Karena itu kalau kita dalam kondisi obor harapannya sedang redup, entah itu ekonomi kita redup, rumah tangga, kesehatan, ingat, kita punya Allah yang maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa. Nah, hati-hati di sini. Karena kita memiliki Allah yang maha kuasa kepada kita yang hari ini sedang diuji, nggak boleh putus asa. Karena Allah maha kuasa. Hari ini sakit, besok sembuh. Mudah bagi Allah. Hari ini kita ekonominya susah, besok diberikan jalan keluar, mudah bagi Allah. Demikian pula, kalaupun sampai akhirnya kita meninggal dalam keadaan sakit, Allah maha pengampun, mudah-mudahan sakitnya kita pengugur dosa kita, dan sebagainya. Nah, karena Allah maha kuasa pula, maka waspada kalau hari ini kita lagi sehat, lagi banyak rezeki, mudah bagi Allah sekarang kaya, besok miskin. Mudah bagi Allah hari ini segar bugar, besok terbaring di rumah sakit. Karena itu selalulah teruskan ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah saya menyembah, dan hanya kepadamu lah kami minta tolong. Satu lagi agar kita senantiasa doa mudah dikabulkan. Yang pertama tentu dengan yakin seyakin-yakinnya bahwa doa kita akan dikabulkan. Yang kedua, berdoalah dalam keadaan lapang. Dalam hadis dikatakan, man syarahu aytajiballahu inda syadaidi wal karbi falyuksir doa firroho. Siapa yang senang atau ingin berdoa dalam keadaan darurat, sempit gitu ya, terus doanya mudah dikabul, maka berdoalah dalam keadaan lapang. Kalau kita kecil diajar orang tua kita, oleh guru kita, suruh menabung katanya. Kalau menabung biar apa? Kalau dalam keadaan darurat kita punya tabungan. Demikian dalam berdoa. Kita berdoa dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan, kita berdoa dalam keadaan lapang. Anjurannya begitu. Lagi segar, banyak uang, banyak berdoa. Karena sebagai tabungan, kalau tiba-tiba Allah nguji kita, kita berdoa, sehingga doa kita mudah dikabul. Dalam keterangan hadis ini dikatakan, ketika seorang memohon kepada Allah, ketika dalam keadaan lapang, kemudian suatu hari ujian menimpa dia dalam keadaan sempit, dia berdoa juga, maka malaikat mendengar, oh ini suara hamba yang ketika lapang banyak berdoa, sekarang diuji dalam keadaan sempit. Mari kita berikan syafaat pertolongan agar doanya mudah dikabul. Dia memintakan kepada Allah menolong kita agar doa dikabul. Padahal malaikat yang minta berdoa, yang minta tolong, memberikan syafaat bahasanya. Artinya doa kita dibantu oleh malaikat sehingga mudah dikabul. Sebaliknya, kalau orang yang dalam keadaan lapang, jarang berdoa, kemudian datanglah ujian, sempit, mungkin sakit, mungkin keadaan ekonominya berantakan, lalu dia berdoa, malaikat mendengar, oh suara siapa ya? Ini orang hamba Allah yang lemah, yang ketika lapang tidak pernah berdoa, dan sekarang dalam keadaan sempit dia berdoa. Maka kami tidak bisa memberikan pertolongan, biarkan saja mereka, subhanallah. Karena itu mari kita dalam kondisi dalam keadaan lapang seperti ini, mungkin sebagian kita lagi dalam ekonomi bagus, rumah tangga bagus, juga kesehatan bagus, tetap banyak berdoa. Mudah-mudahan suatu hari ketika ujian menghampiri kita, lalu kita berdoa,
menjadi asbab doa kita mudah dikabul. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabul doa-doa kita dan anak keturunan kita sehingga hidup kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbifir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsuma'lamu fa innallaha amarakum bis-sholati wassalami ala rasulihi kama qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kasifal baliyat. Allahumma ansur manasuri mahdul man khadal muslimin wa li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ika. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.